Welcome to my channel, Das Film. Oke, sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya bos. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga yang di bawah makin panjang besar dan berurat ya. Beberapa bulan kemudian ditunjukkan sebuah foto guru dan seluruh murid SMP Shiroiwa. Lalu ada salah satu siswa yang bernama Suya Nanahara, yang jelas bukan rokok Surya. Dia menceritakan bahwa ibunya telah meninggal ketika dia masih kelas 4 SD. Dan pada hari pertama Suya masuk SMP kelas 1, ayahnya gantung diri. Ayahnya meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan, "Pergilah Suya, kamu bisa melakukannya Suya." Dan kini Suya nggak tahu apa yang harus dia lakukan, bahkan tak ada seorang pun yang membantunya. Di suatu pagi datang seorang murid perempuan yang bernama Noriko Nakagawa. Dia melihat gurunya yang bernama Kitano sedang sendirian. Lalu Noriko meminta maaf kepada Kitano bahwa dirinya telah terlambat dan gak tahu semua hal yang terjadi. Di sini Kitano menuliskan bahwa hari ini kita akan pergi berlibur untuk kelas 9B Shiroiwa. Kitano sendiri merasa bahwa dirinya sebagai guru sudah tidak ada harga dirinya, karena hampir seluruh murid selalu meremehkannya dan menganggapnya seperti sampah. Bahkan Kitano tanpa sengaja disayat oleh salah satu murid menggunakan pisau sehingga Kitano terluka. Dan akibat hal itu, Kitano meninggalkan sekolah tersebut dan gak mau mengajar di sana. Namun kata Suya, mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Ya, mereka mau hanyalah bersenang-senang tanpa aturan orang-orang dewasa. Singkatnya, seluruh murid kelas B diajak berlibur ke suatu tempat yang tentunya belum mereka ketahui. Tanpa sengaja, Suya melihat beberapa militer yang berada di pinggir jalan. Lalu bis itu memasuki sebuah terowongan yang kemudian seluruh murid tertidur. Sedangkan Suya dia terbangun sendirian dan melihat orang-orang telah tertidur. Yang kemudian Suya didatangi mbak-mbak kernet yang memakai sebuah masker anti radiasi. Melihat Suya tersadar sendirian, kernet itu memukul Suya hingga pingsan. Waktu Suya atau seluruh murid sudah tersadar, mereka berada di suatu ruangan yang dijaga militer bersenjata, dan mereka mendapati diri mereka dipakaikan sebuah kalung. Suya mencoba membangunkan kedua sahabatnya, yaitu Noriko dan Kuninobu. Seluruh murid melihat dua orang asing, dan waktu mereka melihat ke jendela ruangan tersebut, mereka melihat sebuah helikopter militer dan beberapa militer yang sedang baris untuk menyambut seseorang, yang ternyata orang itu adalah Kitano. Kitano dan beberapa militer bersenjata memasuki ruangan para murid-murid yang disekap tadi. Melihat Kitano, seluruh murid merasa heran, yang kemudian Kitano menyuruh para murid untuk duduk dan mendengarkan bacotannya. Kitano menjelaskan bahwa dirinya mantan wakil kelas 9B Shiroiwa. Namun sekarang dia menjadi wali kelas B lagi. Kitano juga memberitahu ada dua siswa pindahan. Yang pakai baju pakaian biru itu bernama Sogu Kawada, dan yang pakai pakaian hitam bernama Kazo Kiriyama. Lalu Kitano menuliskan sebuah tulisan Battle Royale, dan beberapa siswa mengeluhkan keadaan mereka, yaitu kita berada di mana dan siapa orang-orang ini. Lalu Kitano memberitahu sebuah undang-undang bahwa negara ini sekarang udah tidak ada gunanya lagi. Kitano mengatakan ke mereka bahwa sebelum aku berhenti, aku bilang untuk tidak membuat onar. Namun murid-murid ini malah berbuat nakal dan tidak berangkat sekolah. Oleh karena itu, kini mereka sekolah lagi di tempat baru ini. Namun kali ini, para pemimpin di negara ini berkumpul dan mengesahkan sebuah undang-undang baru ini, yaitu Battle Royale. Dan untuk pelajaran hari ini adalah saling membunuh satu sama lain, hingga tersisa satu orang untuk pemenang dan gak ada yang boleh melanggar aturan. Namun di sini ada salah satu murid yang tak mengerti penjelasan Kitano. Lalu Kitano memperlihatkan guru baru kelas B yang bernama Hayashida, yaitu dia menentang tentang hal baru ini. Melihat guru baru mereka mati, seluruh murid ketakutan. Setelah hal itu, Kitano memperlihatkan sebuah video, yaitu video cara baik dalam bertarung dalam Battle Royale oleh Komite Hukum Battle Royale. Di dalam video ada seorang cewek yang akan menjelaskannya. Kata nih cewek, kelas 9B Shiroiwa adalah kelas beruntung yang terpilih pada Battle Royale. Healah, beruntung apanya coba. Kemudian dia menjelaskan aturan permainan game, yaitu mereka akan berada di sebuah pulau terpencil dan pulaunya tak berpenghuni. Untuk luasnya sendiri sekitar 10 km. Dan tiba-tiba ada seorang murid yang berisik. Dia bernama Fujiyoshi. Melihat itu, Kitano langsung membunuhnya. Oleh karena itu, perempuan nomor 18 Fujiyoshi tewas sebelum pertandingan. Disconnect mungkin atau internetnya lemot. Jadi pemain yang tersisa kini hanya 41 siswa. Melihat Fujiyoshi mati, seluruh murid ketakutan dan histeris. Namun ditenangkan oleh para militer. Dan tanpa sengaja Noriko, yaitu teman Nobu, tertembak sehingga Nobu marah ke Kitano.
Namun di sini Kitano menyayat kaki Nobu, dan hal itu sama seperti waktu Nobu menyayat kaki Kitano waktu di lorong sekolahan. Healah, balas dendam anjir. Oke, lanjut ke video peraturan Battle Royale. Jadi pulau ini terbagi menjadi beberapa wilayah, dan Kitano akan memberikan pengumuman terbaru setiap jam 12 dan jam 6, yaitu siang ataupun malam, sebanyak 4 kali dalam sehari. Dan hal itu akan memberitahukan kepada mereka di mana wilayah zona larangan berbahaya. Intinya bila mereka ada di zona itu, mereka harus cepat-cepat pergi. Dan kenapa begitu? Yaitu karena kalung yang mereka pakai, kalung itu 100% tahan air, tahan banting dan tidak bisa dihancurkan. Dan yang paling penting, kalung itu bisa memberitahu posisi para pemain. Intinya bila mereka berada di zona berbahaya saat waktu habis, kalungnya akan membunyikan alarm kemudian meledak. Jika mereka merusaknya atau membukanya, kalungnya juga akan meledak. Jadi jangan mencobanya. Mendengar dengan omong kosong ini, Nobu kembali marah dan ngamuk. Lalu Kitano menunjukkan ke mereka cara kerja ledakan kalung, dan hal itu dilakukan ke Nobu. Melihat itu, Suya menjadi sedih karena sahabatnya mati. Dan laki-laki nomor 7 yang bernama Kuninobu mati. Jadi tinggal tersisa 40 pemain. Dasar noob, belum main udah barbar. Lanjut ke peraturan Battle Royale. Untuk permainan ini memiliki batas waktu yaitu 3 hari, dan jika dalam waktu tersebut belum ada yang menang, secara otomatis kalung yang mereka pakai akan meledak secara bersamaan. Oleh karena itu mereka semua harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dan chicken dinner. Setelah Mbak di video tadi selesai menjelaskan, Kitano memberikan pertanyaan bagi para murid yang belum jelas. Lalu ada salah satu murid yang bernama Mimura. Dia bertanya ke Kitano, "Mengapa kau melakukan ini?" Kitano pun menjawab, "Karena kesalahan kalian yaitu kalian tidak menghormati orang dewasa. Dan hal itu sudah tidak jadi masalah lagi bila mau kalian tidak menghormati orang tua. Karena sebenarnya hidup adalah permainan. Jadi bertarunglah untuk bertahan hidup dan cari tahu apa kalian pantas untuk hidup." Singkatnya permainan akan dimulai. Mereka akan diberi sebuah tas yang di dalamnya ada berbagai macam senjata. Dan senjatanya random. Nasib buruk dapat senjata jelek, nasib baik dapat senjata bagus. Dan ditambah di dalam tas juga ada berbagai bekal makanan, minuman, senter, dan peta. Oh iya, ada sedikit hal kocak, bahwa permainan ini sudah dipersetujui oleh para orang tua para murid. Dan aku sedikit berpikir, orang tua macam apa yang memperbolehkan anaknya main permainan kayak gini? Orang tua aneh. Lalu permainan pun dimulai, yaitu hari pertama jam 1:40 malam. Dan seorang laki-laki yang bernama Akamatsu keluar pertama dari ruangan tersebut, lalu dia diberi 2 tas. Setelah itu perempuan yang bernama Inada keluar dari ruangan. Dan bla 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 hingga 2 murid baru yaitu Kawada dan Kiriyama, yaitu peserta yang paling berbahaya di antara yang lainnya. Di awal permainan, Suya melihat temannya yang bernama Tendo telah mati dibunuh oleh Akamatsu menggunakan sebuah crossbow. Lalu Akamatsu menyerang Suya dari bukit. Dan Suya pun melemparkan sebuah senter ke Akamatsu, sehingga Akamatsu terkena dan jatuh dari bukit. Saat Akamatsu mencari crossbow-nya, datang kasus Hinida yang membunuh Akamatsu. Akibat hal itu, 2 pemain yaitu laki-laki Akamatsu nomor 1 dan perempuan Tendo nomor 14 telah mati. Dan kini tinggal 38 pemain yang masih hidup. Baru di awal saja sudah terlihat menarik sekali permainannya. Setelah hal itu, Noriko dan Suya berlari dan bersembunyi di sebuah gua dekat pantai. Suya mencoba untuk mengobati luka bekas tembakan waktu di ruangan berkumpul tadi. Lalu mereka berdua mengecek persenjataan mereka berdua. Di sini Suya mendapatkan senjata tutup panci, sedangkan Noriko mendapatkan sebuah teropong. Anjir, buat apa tutup panci? Mau masak? Di sisi lain, salah satu kapten yang mengawasi para pemain memberitahu bahwa geng Numais bertemu dengan Kiriyama. Pelit banget anjir. Diperlihatkan Kiriyama dikepung salah satu skuad dan dibully. What? Dibully? Kiriyama pun menunjukkan skillnya dan membantai satu skuad. Sungguh pro player sekali. Lalu Kiriyama ngelut persenjataan mereka yang sudah mati. Dan akibat hal itu, nomor 9 Kuronaga, nomor 10 Sasagawa, nomor 14 Tsukioka, nomor 17 Numai, dan nomor 5 Kanai telah mati sehingga tersisa 33 pemain. Di suatu tempat dekat tebing pantai, 2 peserta yang bernama Yamamoto dan Ogawa, mereka berdua tidak mau bermain permainan ini, sehingga mereka berdua memutuskan bunuh diri.
Dan akibat hal itu, nomor 21 Yamamoto dan nomor 4 Ogawa mati sia-sia. Jadi kini hanya 31 pemain. Dasar noob. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Megumi sedang bersembunyi sambil melihat foto-foto pria yang dia suka, yaitu Mimura. Dan tiba-tiba datang wanita yang bernama Mitsuko Souma. Melihat Mitsuko, awalnya Megumi ketakutan. Namun di sini malah Megumi bersikap baik ke Mitsuko dan mengizinkan Mitsuko bergabung bersama Megumi. Mitsuko mengambil senjata kejut Megumi dengan mudahnya. Yang kemudian Mitsuko menyerang Megumi sehingga Megumi mati dengan arit milik Mitsuko. Dan Mitsuko sedikit menceritakan bahwa kedua teman yang bernama Yoshimi dan Kuromoto telah mati bunuh diri. Oleh karena itu, nomor 3 Megumi, nomor 21 Yoshimi, dan nomor 8 Kuromoto telah mati, sehingga tersisa 28 pemain. Dan di jam 6 pagi, Kitano mengumumkan beberapa peserta yang sudah mati dan kapan mereka mati, yaitu Tendo, Akamatsu, Kuronaga, Sasagawa, Tsukioka, Numai, Kanai, Yamamoto, Ogawa, Kuromoto, Yoshimi, dan Megumi. Lalu Kitano memberitahu lokasi-lokasi yang berbahaya. Ya ini ibaratnya zona yang menyusut, dan kalau mereka nggak keluar dari zona itu, kalungnya akan meledak sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu seluruh peserta harus mencatat lokasi tersebut, yaitu dimulai dari arah jam 7 di B5, dari arah jam 9 di E8, kemudian dari arah jam 11 di F2, dan permainan dimulai lagi. Setelah mendengar arahan Kitano, Noriko dan Suya pergi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan dia bertemu dengan Oki yang barbar, mau membunuh mereka berdua menggunakan kampak. Suya mencoba melawan Oki dengan tutup panci. Bangsat sih, tutup panci juga berguna ternyata. Singkatnya, Suya berhasil mengalahkan Oki dengan senjatanya Oki yang ditancapkan di kepalanya Oki. Dan tiba-tiba datang Motobuchi yang ingin menembak Suya menggunakan revolver. Namun hal itu dicegah oleh Kawada yang langsung muncul dan menembak Motobuchi menggunakan shotgun. Setelah hal itu, Kawada menodong Suya dan Noriko. Dan bersambung. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini bisa subscribe. Oke, Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.